teman-teman, perkenalkan nama saya Grace Margaret Stefani Sinurat dari Prodi Pendidikan Matematika Bilingual 2019 di Universitas Negeri Medan dengan NIM 41931111035. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang editing video. Apa sih editing video itu? Nah, kompetensi editing video adalah salah satu skill yang sangat diperlukan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis digital. Sebab media digital yang komutatif memerlukan elemen-elemen video, animasi, audio, serta akan dipadukan dengan teks dan gambar. Beberapa skill yang perlu dikuasai pada editing video adalah memotong video, menggabungkan teknik green screen, dubbing, pengaturan audio, dan lain-lain. Nah, pada bab ini kita akan belajar secara tuntas tentang skill tersebut. Nah, aplikasi apa saja sih yang mendukung untuk mengedit video? Nah, terdapat banyak aplikasi yang bisa digunakan baik itu PC maupun Android seperti Filmora, Movie Maker, Camtasia, KineMaster, Viva Video, ada juga Filmmaker Pro, dan lain sebagainya. Di mana setiap aplikasi pastinya memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Nah, pada video kali ini, kita hanya akan menggunakan aplikasi Filmora karena relatif lebih ringan dan lengkap. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, begini tampilan dari aplikasi Filmora 9. Nah, kita tuh harus tahu dulu apa itu Filmora. Teman-teman bisa lihat sendiri, begini tampilan dari aplikasi Filmora 9. Nah, sebelum kita mencoba mengetahui apa saja menu-menu yang terdapat dalam aplikasi ini, tentu kita harus tahu dulu Filmora itu apa. Nah, jadi Filmora ini adalah sebuah aplikasi atau perangkat lunak, yaitu software yang dirancang oleh Wondershare untuk editing video yang saat ini banyak digunakan oleh para editor video. Bagi mereka yang masih kategori pemula dalam editing video, aplikasi Wondershare Filmora ini dapat menjadi referensi yang cukup baik dan mudah digunakan dalam melakukan editing video karena tampilan kerjanya yang sederhana dan aplikasinya yang ringan bila dibandingkan dengan aplikasi lainnya. Nah, pada aplikasi Filmora ini terdapat beberapa menu yang memiliki fungsi masing-masing. Adapun menu tersebut adalah media, audio, titles, transition, effect, element, dan split screen. Nah, fungsi dari menu media, jika mengklik menu ini, maka akan ditampilkan beberapa file yang telah diimpor ke dalam Wondershare Filmora, baik dalam bentuk video, audio, maupun gambar. Nah, di sini saya belum mempunyai project, sehingga jumlahnya masih 0. Nah, untuk menu audio, menu ini menyediakan beberapa audio yang dapat digunakan oleh editor, di mana audio ini dapat digunakan sebagai intro ataupun background. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tersedia beberapa audio. Nah, untuk title sendiri, menu ini menyediakan berbagai macam jenis dan model teks yang dapat digunakan. Beberapa jenis teksnya itu ada teks opening, subtitle, end credits, dan sebagainya. Dan menu yang keempat ada menu transition. Menu ini menyediakan berbagai macam jenis transisi yang dapat digunakan pada perpindahan dari satu video ke video lainnya. Terus ada menu effects yang berfungsi untuk memberikan efek maupun warna pada video. Adapun fitur yang disediakan pada menu ini adalah overlay dan filter. Kemudian ada menu elements yang menyediakan elemen-elemen berupa gambar atau teks yang digunakan editor dalam memperindah video. Kemudian ada split screen yang digunakan untuk menggabungkan beberapa video atau gambar dalam satu frame. Tidak lupa ada yang terakhir, menu export. Nah, setelah selesai mengedit video, video dapat di-convert dengan memilih fitur export dengan berbagai format dan kualitas. Format dapat berupa MP4, MKV, AVI, dan sebagainya.
Nah, selain itu terdapat juga menu import yang berfungsi untuk memasukkan file atau folder yang berisi video, gambar, dan audio yang akan diedit dan disatukan menjadi sebuah video. Kemudian di sampingnya terdapat menu record yang berfungsi untuk merekam beberapa hal seperti merekam layar ataupun merekam suara yang selanjutnya akan diedit pada aplikasi ini. Berikutnya di sini terdapat gambar yang merupakan screen, dia berlatar hitam ini yang akan menampilkan hasil kerja. Editor dapat melihat preview hasil editan video pada bagian ini. Kemudian di sebelah bawah sini merupakan tampilan pita editor atau timeline. Proses editing video, gambar, dan audio pada timeline ini. Pada bagian ini juga editor dapat menambahkan elemen-elemen, teks, audio, efek, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan media pada Filmora. Caranya itu seperti ini. Teman-teman klik menu media, kemudian klik menu import. Nah, pilih import media files. Nah, di sini akan diarahkan ke penyimpanan dalam PC kita. Tinggal kita pilih saja mau gambar, video, terserah teman-teman. Saya akan mencoba menambahkan gambar saja. Nah, media akan muncul pada halaman kerja Filmora. Selanjutnya, pindahkan video atau gambar ke pita editor atau timeline dengan cara mengklik tanda tambah atau menekan tombol kiri pada touchpad atau mouse, lalu drag ke pita editor. Nah, seperti ini. Untuk menghapus media pada pita editor, pilih media yang akan dihapus, dipilih, diklik medianya, lalu tekan tombol delete. Nah, maka dia akan terhapus. Nah, kita coba tambahkan lagi. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan teks pada Filmora. Teman-teman tinggal klik menu titles, kemudian akan tersedia beberapa fitur untuk menambahkan teks di sini. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menggunakan template ini saja. Nah, setelah teman-teman dapat nih yang sesuai dengan yang teman-teman mau, tinggal drag saja ke pita editor. Nah, untuk mengeditnya, teman-teman tinggal klik 2 kali pada teks pada pita editor sehingga muncullah tampilan seperti ini. Nah, redaksi kata atau kalimat dapat ditulis pada bagian Your Text Here. Jenis ukuran huruf dapat diatur sesuai yang diinginkan. Nah, di sini saya akan mencoba mengeditnya. Filmora. Nah, bisa kita kecilin pada kolom font. Tulisan juga bisa diganti, jenis tulisannya juga bisa diganti. Nah, di sini juga tersedia jenis animasi dan preset. Teman-teman bisa atur. Nah, tinggal klik tanda tambah apabila ingin menambahkan preset. Teman-teman juga bisa menambahkan animasinya dengan mengklik animasi. Nah, di sini terdapat beberapa animasi yang disediakan. Saya coba dengan ini saja. Nah, kita preview. Nah, seperti itu dia. Jika sudah selesai mengedit tulisannya, tinggal klik OK. Nah, teman-teman juga bisa memindahkan teks ini supaya dia kesannya menimpah
gambar yang tadi kita telah tambahkan. Caranya seperti ini. Teman-teman drag teksnya ke pita record editing lainnya. Nah, seperti ini dia. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan audio dalam Filmora. Tadi setelah mengedit cukup tekan OK. Nah, untuk menambahkan audio, teman-teman klik menu audio saja, maka akan tersedia beberapa audio yang sudah ada disediakan oleh Filmora. Nah, di sini teman-teman bisa pilih. Nah, di sini tersedia beberapa genre audio, ada Young and Bright, Tender and Sentimental, rock, ada folk, elektronik, ada sound effect, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan coba menambahkan ini saja. Drive. Nah, kita drag saja audionya ke pita editing. Kita coba untuk review. Untuk mengedit audio, teman-teman tinggal klik saja 2 kali pada audionya, maka akan muncul seperti ini. Nah, besar volume audio dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Untuk menjernihkan suara atau meminimalisir noise atau keributan bising dapat dilakukan dengan cara mencentang bagian remove background noise. Setelah itu, klik OK setelah pengeditan selesai. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan efek dan transisi pada Filmora. Nah, yang pertama kita lakukan adalah pilih menu efek, lalu pilih jenis efek sesuai kebutuhan. Ada beberapa pilihan efek yang dapat digunakan, diantaranya ada filter dan ada overlay. Nah, setelah itu teman-teman pilih mau gunakan filter yang mana. Saya akan gunakan filter ini. Setelah dipilih, masukkan efek yang telah dipilih itu ke pita editor dengan cara mendrag tepat pada bagian pita video yang diinginkan. Selanjutnya untuk menambahkan transisi, pilih menu transisi. Nah, tersedia pilihan jenis transisi. Nah, teman-teman bisa pilih transisi mana yang akan digunakan. Masukkan transisi ini nanti ke pita editor. Di sini tersedia juga beberapa jenis transisi. Kita akan gunakan yang ini. Kita drag. Dan letakkan di antara dua media yang terdapat pada pita editor. Nah, seperti ini kira-kira. Untuk mengetahui hasilnya, dapat mengklik tombol play. Selanjutnya, untuk menambahkan elemen dan split screen pada Filmora, teman-teman tinggal klik menu elemen, lalu pilih jenis elemen yang diinginkan. Nah, di sini tersedia beberapa jenis elemen, ada love, journey, saves, and drone, badge, tutorial, web, page, emoji. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih mana yang akan digunakan. Nah, saya akan menggunakan
yang ini saja. Nah, setelah memilih elemen, masukkan elemen tersebut ke pita editor dengan cara mendragnya saja. Nah, kemudian pilih fitur split screen untuk menambahkan split screen. Lalu pilih jenis split screen yang akan digunakan. Nah, di sini bisa kita gunakan yang ini saja. Baik, untuk melihat hasilnya, kita bisa preview. Kita pilih OK untuk editan yang sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus atau memotong bagian pita editor. Caranya, tinggal memindahkan atau menarik garis merah yang terdapat pada pita editor. Nah, pindahkan ke tepat bagian mana yang akan dipotong. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memotong audionya. Nah, klik tanda gunting atau teman-teman bisa klik icon gunting di sini. Nah, klik, maka dia akan otomatis memotong video tersebut. Nah, setelah itu, klik video atau audio atau gambar yang akan dihapus, kemudian pilih icon tong sampah, delete. Nah, begitu cara memotong atau menghapus bagian yang akan dihilangkan dalam aplikasi Filmora. Selanjutnya kita akan mencoba teknik green screen pada Filmora. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih green screen. Green screen itu adalah efek visualisasi yang bertujuan untuk memisahkan objek utama dan menghilangkan latar hijau tersebut. Selanjutnya, video utama tersebut akan ditempel atau disatukan pada video atau gambar yang lain. Nah, caranya itu, pertama kita masukkan video dengan background hijau dan gambar ke dalam Filmora. Nah, kita akan masukkan videonya terlebih dahulu. Kita masukkan dengan cara mendrag ke dalam pita editor. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memotong yang tidak diperlukan. Nah, setelah itu kita masukkan gambarnya. Gambarnya juga harus yang berlatar hijau. Nah, kita drag ke bawah video. Nah, kita tarik durasi gambar agar sama dengan durasi video. Setelah itu, pada video kita klik kanan, lalu kita pilih green screen. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Teman-teman bisa lihat pada lembar kerja atau pada preview, kedua gambar tampak bersatu. Nah, teman-teman bisa geser, mau diletakkan di mana, atur, terserah teman-teman. Nah, kita akan coba untuk preview. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memisahkan audio dan video. Caranya itu teman-teman tinggal klik video yang akan dipisahkan audionya, klikkan pada video, kemudian klik detach audio. Maka secara otomatis video dan audio akan terpisah. Selanjutnya kita akan mencoba untuk merekam layar dan suara pada Filmora. Nah, caranya itu pilih fitur media, lalu pilih record, sehingga akan terlihat beberapa pilihan merekam, diantaranya ada record from webcam,
record PC screen, and record voiceover. Untuk merekam layar, silahkan pilih record PC screen dengan tampilan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mulai merekam layar, klik tombol berwarna merah. Jika proses merekam selesai, maka tekan F9 sehingga rekam layar akan berhenti dan otomatis tersimpan. Kemudian hasil rekaman akan muncul pada Filmora. Untuk merekam suara, pilih Record Voice Over sehingga muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk mulai merekam suara, klik tanda mikrofon berwarna merah. Jangan centang tanda mute. Jika sudah selesai merekam, klik OK, maka rekaman suara secara otomatis akan masuk ke dalam pita editor. Jika sudah selesai merekam, klik OK, maka rekaman suara secara otomatis akan masuk ke dalam pita editor. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menyimpan project pada Filmora. Nah, caranya itu klik menu File. Ini setelah diedit tadi ya, di-okekan. Nah, di sini klik menu File, pilih Save Project atau Save Project As, kemudian pilih tempat penyimpanan yang diinginkan dan ubah nama project sesuai keinginan, lalu klik Save. Kasih nama tutorial. Selanjutnya kita akan membahas cara mengekspor project menjadi sebuah video. Nah, langkahnya itu cukup mudah, teman-teman tinggal klik menu ekspor yang ada di sebelah atas, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ubah nama file sesuai dengan keinginan. Lalu pilih tempat penyimpanan video. Resolusi video dapat diukur atau diatur sesuai keinginan. Semakin tinggi resolusinya, maka ukuran file juga akan semakin besar. Selain itu, pilih format video sesuai yang dibutuhkan, lalu klik Event Export. Tunggu beberapa saat sampai proses selesai. Setelah diekspor, pilih Find Target untuk menemukan letak video pasca proses ekspor. Nah, di sini kita ganti namanya jadi tutorial. Nah. Baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video penjelasan ini mengenai editing video dengan Filmora. Apabila ada kesalahan dalam materi ataupun pengucapan, mohon dimaafkan. Saya harap video ini dapat berguna bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.